wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali dalam program piloting optimalisasi pemanfaatan akun Belajar ID berbasis sekolah pencontohan di 10 provinsi, program inisiatif Assembler Edu untuk Kemendikdasmen tahun 2026, edisi Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah kemarin acara pembukaan, maka perkenankan saya kembali, Pandimade Mahendri Pramadewi, untuk menjadi moderator pada kegiatan ini, yang mana kegiatan hari ini akan dibersamai oleh Assembler Certified Trainer kita, Bapak Muhammad Taufik. Halo Pak Taufik, boleh on mic sebentar dulu, kita tes mic dulu. Halo Bu Pandemade dan semua Bapak Ibu guru. Ya, sehat dan sudah siap sekali ya Pak ya untuk membersamai rekan-rekan guru kita dari Sulawesi Selatan semuanya. Ya, Baik Bapak Ibu, tidak akan berlama-lama saya membuka kegiatan hari ini. Namun ada baiknya sebelum saya serahkan ke Pak Topik, kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung baik dan lancar hingga akhir nanti. Untuk itu, kepada Bapak Ibu, disilahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya juga memperkenalkan untuk Assembler Certified Trainer yang akan membersamai Bapak Ibu saat ini. Perkenalan singkat dari Pak Muhammad Taufik. Oke. Jadi sudah muncul di layar ya Bapak Ibu. Bapak Muhammad Taufik atau bisa disapa dengan Pak Taufik merupakan pengawas dari Sekolah Jenjang SMA SMK SLB Cabang Dinas Wilayah 3 Kutai Kartanegara, Dikdisbud Provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk hari ini beliau akan membersamai kita bersama untuk menyampaikan terkait dengan informasi umum terkait Assembler Edu, kemudian akan melakukan praktik langsung tentang bagaimana membuat sebuah proyek dan animasi di Assembler Edu. Untuk itu, Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung di sini diharapkan juga untuk menyiapkan laptop atau device masing-masing agar nanti bisa melakukan praktik bersama secara langsung dengan Pak Taufik. Jangan lupa untuk menyiapkan camilan ya Bapak Ibu supaya kegiatan belajar kita hari ini tambah menyenangkan seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, karena saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar juga menerima materi yang luar biasa dari Bapak yang luar biasa. Mari kita sambut bersama Bapak Muhammad Taufik. Kepada Bapak, disilahkan. baik, terima kasih Ibu Pandemade dari Provinsi Bali. Terima kasih juga dari Pusdatin Kemendikdasmen, tim Assembler Edu, dan Bapak Ibu guru semua atau tenaga pendidikan ataupun kepala sekolah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Tadi sudah diperkenalkan saya, jadi kita langsung mulai di presentasinya ya Bapak Ibu. Kalau bahasa Bugisnya katanya kemarin ya agak kareba. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Sehat-sehat semua ya.
Nah, ini apa ini? Ya, baik Bapak Ibu, apa sudah tampak di layar Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu, jadi Assembler Edu kita perkenalan pada siang hari ini ya Bapak Ibu, tetap semangat, Bapak Ibu hebat dan keren di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ibu. Jadi Assembler Edu ini adalah sebuah platform yang menghadirkan media pembelajaran interaktif berbasis 3D atau tiga dimensi Bapak Ibu dan AR, augmented reality ke dalam kelas dengan cara yang sederhana dan menarik. Untuk guru, Bapak Ibu, Assembler Edu ini telah membantu ribuan guru di Indonesia menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan melalui teknologi AR imersif di kelas. Untuk siswa, dengan pengalaman belajar berbasis AR yang menarik dan berfokus pada visual, murid dapat memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah, meningkatkan motivasi belajar, serta merasakan proses belajar yang lebih seru dan bermakna. Nah, tampak di sini Bapak Ibu, kita lihat. Jadi, Assembler Edu ini terlihat di sini tiga dimensinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi murid belajar menggunakan laptop, tablet ataupun handphone ya Bapak. Nah, di sini juga ada coding nanti Bapak Ibu. Nah, ini bisa membuat mini game Bapak Ibu ya. Nah, ini teknologi AR-nya Bapak Ibu. Seolah-olah hadir di kelas Bapak Ibu. Nah, jadi ini menggunakan scan barcode ya Bapak. Nah, tantangan dalam pendidikan saat ini yang pertama adalah sumber daya pengajaran yang mahal, membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Kemudian kedua, siswa merasa pembelajaran tradisional bersifat pasif dan tidak menarik. Ketiga, guru kesulitan dalam merencanakan pembelajaran dan menemukan sumber daya yang menarik. Nah, dengan adanya tantangan tersebut, Bapak Ibu, Assembler Edu adalah solusinya. Karena yang pertama, pembelajaran langsung dengan biaya terjangkau tanpa peralatan yang mahal. Nah, jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa menghadirkan lebih nyata lembar kerja, model dan aktivitas 3D AR-nya yang dapat diakses kapan saja di mana saja. Kedua, membuat siswa penasaran terlibat secara aktif ya Bapak Ibu. Jadi adanya coding ini Bapak Ibu berbasis blok, maka pembelajaran jadi memicu untuk eksplorasi, bereksplor terus Bapak Ibu dengan adanya assembler ini. Yang ketiga, ada visual siap pakai yang menghemat waktu guru ya Bapak. Jadi ada 1000 bahkan lebih Bapak Ibu untuk menjadikan pembelajaran Bapak Ibu lebih cepat dan mudah. Nah, teknologi yang rumit dan mahal itu dulunya ya hanya tersedia untuk programmer dan animator profesional. Ini dapat diakses oleh para pendidik dan pelajar. Jika dulu Bapak Ibu bisa lihat ya sangat mahal dan memerlukan waktu lama dari tiga dimensi desainnya, animasi, kemudian interactivity programming, annotation, embedding, dan compatibility via mobile. Jadi banyak sekali waktu yang diperlukan dan biayanya dalam bentuk dolar ya. Nah, sekarang Bapak Ibu alhamdulillah dengan adanya Assembler Edu, Bapak Ibu dengan tiga dimensi, ada anotasi ya Bapak Ibu, ada animasi juga dan terlihat lebih nyata Bapak Ibu bisa menggunakan dengan Assembler Edu. Untuk pendidik lebih sedikit persiapan, lebih banyak pengajaran karena
pembelajaran dan materi pengajaran siap pakai sudah ada. Bisa sematkan objek 3D langsung ke Canva ya Bapak Ibu. Jadi, luar biasa sekali ya. Memungkinkan siswa berinteraksi dengan objek 3D. Nah, untuk siswa, kode dan buat wujudkan ide menjadi kenyataan. Proyek pengodaan berbasis blok animasi 3D yang menjadi kenyataan. Buat proyek 3D, 3 dimensi dapat dibagikan dan disesuaikan dalam hitungan menit. Presentasikan dan terlibat dalam proyek. Bapak Ibu tentu uh, gaming dengan berbasis coding di Assembler itu bisa dilihat seperti ini hasilnya ya Bapak Ibu ya. Sangat sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Apalagi di jenjang SMA nih Bapak Ibu, apalagi SMK ya, SLB juga ya, gurunya kalau SLB ya. Nah, ada fitur-fitur Bapak Ibu di Assembler Edu. Yang pertama adalah alat peraga digital. Jadi Bapak Ibu, halo Bu Panda, aman ya suara saya? Iya, Bapak. Aman Bu ya? Untuk suara Bapak aman, kalau di saya, di Bapak Ibu yang lain bagaimana? Oh iya, Iya, di oke. saya aman, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Berarti kita lanjut saja. Silahkan dilanjutkan. Baik. Bapak Ibu yang mungkin terasa putus-putus, boleh dicek kembali koneksi internetnya masing-masing ya. Silakan dilanjutkan Pak Taufik, terima Oh iya, kasih. makasih ya Bu Panda. Ya, makasih banyak Bapak Ibu. Jadi kita lihat alat peraga digital, jadi ada 6.000 lebih visual 3D yang siap pakai dengan anotasi, dirancang khusus untuk membantu guru menjalankan konsep abstrak yang lebih mudah dan jelas. Bapak Ibu, seperti ini ya. Nanti jadi alat peraga digitalnya langsung ada, ini contohnya adalah cumi-cumi Bapak Ibu, kemudian ini turbin, turbin angin, kemudian organ dalam Bapak Ibu. Nah, ini AR-nya Bapak Ibu ditampilkan seolah-olah di hadapan Bapak Ibu melalui handphone Bapak Ibu ya. Harus scan barcode-nya nanti. Itu terus kemudian slide pembelajaran siap pakai. Jadi Bapak Ibu di Assembler itu juga menyediakan topik pembelajaran siap pakai berbentuk slide yang dilengkapi dengan objek 3D ya, interaktif. Dapat langsung digunakan di kelas tanpa persiapan tambahan. Jadi Bapak Ibu langsung pakai aja nih. Nah, ini ada banyak sekali juga Bapak Ibu seperti ini. Ini presentasinya baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia tentu ada di sini. Bapak Ibu tinggal menggunakan seperti Bapak Ibu menggunakan salin dia di PowerPoint Bapak Ibu ataupun di Canva gitu ya Bapak Ibu juga sama, hanya sini hanya lagi ada objek 3D-nya, objek 3 dimensi. Kemudian ada editor 3D AR Bapak Ibu. Nah, buat project berbasis 3D AR dalam hitungan menit dengan editor drag and drop yang mudah digunakan. Dilengkapi dengan 3D library atau perpustakaan 3D-nya, Bapak Ibu bersiap ribuan objek siap pakai. Jadi banyak sekali seperti ini Bapak Ibu nih, badak dengan lingkungannya ya Bapak Ibu. Kemudian visual coding, menciptakan mini game, cerita interaktif, kreasi lainnya menggunakan visual coding berbasis blok yang mudah digunakan. Nah, Bapak Ibu, jadi apalagi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Bapak Ibu saat ini ada namanya pembelajaran KKA ya, kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi ini Bapak Ibu bisa nih untuk menggunakan bersama murid-muridnya coding di Assembler ya, Bapak Ibu. Sangat terbantu sekali Bapak Ibu dengan kehadiran Assembler Edu saat ini. Terus, nah ternyata di Assembler Edu juga Bapak Ibu ada fitur 3D AI generation dari Assembler. Jadi Bapak Ibu ada di sini fitur kecerdasan artifisial. Jadi Assembler Edu ini sangat lengkap sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran eh, KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Nanti Bapak Ibu bisa kedua-duanya bisa menggunakan ini ya. Jadi codingnya udah ada, KA-nya pun juga ada di dalam Assembler. Nah, jadi Assembler Edu ini hadir Bapak Ibu
untuk memudahkan dan hadir lebih tampak nyata ya. Jadi dari benda yang terlalu besar, benda terlalu kecil seperti ini Bapak Ibu, molekul-molekul, terus benda terlalu jauh, planet-planet gitu Bapak Ibu ya. Ini termasuk sel ya Bapak Ibu ya. Ini juga terlalu kecil Bapak Ibu, DNA. Nah, planet-planet yang terlalu jauh Bapak Ibu, Saturnus ya kan, dan lainnya bisa dihadirkan di sini ya Bapak Ibu. Terus kemudian eh, benda-benda planet lain terlalu berbahaya Bapak Ibu juga bisa dihadirkan seperti ini, gunung berapi. Kita lihat siklus magmanya sampai mengeluarkan asap Bapak Ibu di situ. Informasinya seperti itu. Kemudian terlalu mahal yang SMK bagian mesin Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini kan luar biasa, sangat mempermudah Bapak Ibu dalam ini seperti uh, piston yang bergerak ya Bapak Ibu. Sebuah mesin yang memiliki banyak piston ini. Terus yang terakhir Bapak Ibu, dinosaurus ya, yang sudah punah Bapak Ibu bisa menghadirkan. Nah, jadi dihadirkan di ruangan Bapak Ibu seperti ini, di scan barcode-nya handphonenya sampai ada warna biru bulat, baru dimasukkan ya. Jadi dia seperti hadir di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jelas sangat terbantu sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada karya buatan guru Bapak Ibu se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu Indonesia Raya. Jadi ini banyak ada rumah gadang, harimau, ya kan? Terus telinga ini Bapak Ibu. Terus kemudian di alam ya Bapak Ibu ya. Nah, sangat luar biasa sekali ya. Tuh, dihadirkan di depan ya, di scan barcode gitu. Nah, kreativitas itu menular. Nah, pastikan Bapak Ibu guru jadi sumbernya gitu lah. Jadi Bapak Ibu menghadirkan kreativitas. Nah, kreativitas perlu Bapak Ibu hafal ya, ingat ya, dan termasuk dalam 8 dimensi profil lulusan ya, Bapak Ibu kreativitas. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, selain itu, dampak kami telah terbukti dalam 1000 lebih artikel penelitian diterbitkan. Peningkatan pembelajaran siswa dengan assembly di kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa temuan dari jurnal nasional dan internasional. 24% peningkatan pembelajaran anak-anak di seluruh domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Skor validitasnya produk rata-rata 82% sampai 90%. 23% peningkatan minat dan motivasi siswa ya Bapak Ibu. Kemudian 20% peningkatan kemampuan kognitif siswa, 28% peningkatan hasil belajar siswa, 22% peningkatan keterampilan belajar ngajar guru, strategi pedagogis dan literasi dasar. Nah, jadi Bapak Ibu, assembly edu ini termasuk hal yang baru, maka Bapak Ibu bisa menggunakan penelitiannya. Jadi teman saya kemarin Bapak Ibu mengambil assembly edu dalam penelitian tesisnya ya, dan masih berjalan melakukan penelitian dengan peningkatan pembelajaran tentunya dengan assembly edu. Selanjutnya, nah, assembly edu juga sudah mendunia Bapak Ibu. Kami telah memberdayakan pendidikan okupatif dan siswa untuk mengubah pengalaman belajar serta melepaskan kreativitas digital mereka secara global. Ada Afrika, ya, Taiwan, Spanyol, dan Indonesia tentunya, Thailand, Malaysia, Syria, Amerika, dan Italia, dan lebih dari 60 negara, dan terus akan bertambah. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, Edu, yuk kita praktek langsung. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa sambil memperhatikan dan mencoba langsung Bapak Ibu ya dalam penggunaannya.
Oke, kita mulai. Nah, sekarang Bapak Ibu dalam Google-nya Bapak Ibu boleh ketikkan Assembler Edu ya Bapak Ibu. Ketikkan Assembler Edu seperti ini. Assembler BLR Edu ya Bapak Ibu. Nah, jika muncul seperti ini Bapak Ibu, Assembler Edu Immersive 3DAR Platform for Teacher and Learning. Nah, Bapak Ibu boleh klik ini ya. Klik ini. Nah, nanti Bapak Ibu klik seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti pilih daftar ya, Bapak Ibu daftar ya. Nah, daftar gratis ya, Bapak Ibu. Atau daftar yang di sebelah kanan sini ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Saya contohkan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, sini ya, Bapak Ibu nanti klik daftar. Klik daftar karena Bapak Ibu masih pertama kali atau yang sudah pernah masuk, Bapak Ibu boleh klik masuk. Nah, jadi Bapak Ibu kelebihannya, Bapak Ibu menggunakan Belajar ID itu ada paket spesial Belajar ID. Jadi Bapak Ibu klik daftar dengan Belajar ID, Bapak Ibu klik daftar dengan Belajar ID. Nah ini, di sini Bapak Ibu ada alamat email yang sudah diakomodir atau yang sudah dimasukkan ke dalam Assembler Edu yang termasuk dari guru PAUD sampai guru SMK SLB, pendidik kesetaraan, admin kesetaraan, Bapak Ibu kesetaraan, kemudian Dikbud Belajar, Pusdatin, admin Bapak Ibu, admin PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, guru SD Bapak Ibu yang akunnya Belajar SD, Belajar ID, SD, SMP, SMA, SMK, program Belajar ID, PPG Belajar ID, instruktur Belajar ID, Dinas Belajar ID. Nah, jadi Bapak Ibu alhamdulillah akun saya Dinas Belajar ID juga sudah diakomodir karena saya seorang pengawas Bapak Ibu. Atau belajar ID langsung. Nah, ketika Bapak Ibu sudah seperti ini, saya mengerti dan lanjutkan login ya. Nah, Bapak Ibu nanti lanjutkan login, masuk terus otomatis nanti ketika sudah masuk Bapak Ibu maka akan muncul seperti ini. Nah, muncul di beranda depan. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali, maka Bapak Ibu nanti akan memilih mata pelajaran yang ada disediakan atau kalaupun tidak ada, maka pilih lainnya ya Bapak Ibu. Kemudian kelasnya dipilih Bapak Ibu, kelas 10, 11, 12 yang Bapak Ibu ngajar ya. Terus kemudian ya mengisi lainnya Bapak Ibu nama pengguna yang keren ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, ketika sudah selesai ayo mulai belajar. Nah, boleh di skip Bapak Ibu atau dilewati ya. Nah, yang terbaru Bapak Ibu dari Assembler Edu, Bapak Ibu ada kompetisi. Nah, Bapak Ibu nih sangat pas sekali nih diadakan pelatihan ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti Imagination ya 2026 sedang berlangsung Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu ada buat murid, ada buat gurunya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa klik langsung di beranda sini. Nah, Bapak Ibu. Ikuti Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur. Jadi sekarang pengenalan fitur-fitur tadi melalui slide deck ataupun melalui presentasi. Sekarang kita langsung ke Assembler Edu-nya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mencobakah untuk sampai ke Assembler Edu, Bapak Ibu? Oke. Pertama adalah bahan ajar ini ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bahan ajar di sini. Nah, bahan ajar ini Bapak Ibu bisa jelajahi melalui mata pelajaran atau berdasarkan kelas, boleh kan?
Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita mau pilih kelas 10, klik aja kelas 10 dulu Bapak Ibu. Nah, nanti materi semua kelas 10 akan hadir di sini. Ini namanya adalah bahan ajar ya, atau alat peraga ya, alat peraga. Bahan ajar alat peraga. Kalau misalkan sains, boleh diklik sainsnya sini Bapak Ibu ngapalnya, misalnya seperti saya, dulunya guru kimia, boleh klik di sains sini Bapak Ibu. Nah, ada biologi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen cek cari apa, misalkan. Nah, misalkan kalau kimia, misalnya ini aki timbal asam, misalkan. Kita boleh klik ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul nanti tinggal dibesarin Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu menggunakan PID, wah ini lebih asik lagi nih Bapak. Bagi PID-nya tersambung yang bisa ditekan, tidak menggunakan HDMI ya Bapak. Wah, lebih bagus lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini cara besarnya di sini ya Bapak Ibu. Klik sini. Nah, dia akan membesar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik Bapak Ibu yang warna ada I-nya ini keterangan Bapak Ibu. Nah, larutan elektron H2SO4, larutan asam ini sulfat berfungsi sebagai pengantar ion sehingga reaksi kimia dapat berlangsung. Nah, ini yang lain bisa. Nah, ini ada kebetulan ada dua scene ya. Ini tidak dicas Bapak Ibu, yang kalau yang sebelahnya sedang dicas ya. Nah, sedang di charger ya Bapak. Oke, kalau sudah keluar lagi di sini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke topik ya. Nah, topiknya adalah presentasi ya. Presentasi yang ada gambar 3D-nya. Nah, misalkan ini kebetulan karena sains ya Bapak Ibu. Nah, dia ada virus. Nah, misalkan konsep atom kita klik ya. Nah, ini Bapak Ibu dibesarkan di sini boleh. Nah, jadi Bapak Ibu geser-geser seperti biasa di sini ya. Nah, terus Bapak Ibu. Oke, terus. Nah, nanti ada 3D-nya. Ini munculkan 3D ini. Nah, struktur atom. Oke, ya kan Bapak Ibu. Nah, ini bisa dikecilin Bapak Ibu. Bisa diputar-putar, namanya 3D ya Bapak Ibu. Atom. Nah, ada yang negatif Bapak Ibu. Positif, netral. Nah, ini ada bacaannya. Oke, kalau sudah kita tutup. Sekarang kita lanjut. Setelah bahan ajar, ada Alpraga printable. Printable ini adalah media pembelajaran interaktif yang bisa dicetak sendiri Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, ini ada popbook AR Tata Surya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Terus ada editor, ada kelas. Bapak Ibu menggunakan kelas di sini. Muridnya boleh masuk. Nah,
Nah, terus kemudian tutorial Bapak Ibu. Nah, jadi di tutorial ini Bapak Ibu jika ingin belajar secara mandiri, lebih mengulik-ngulik ya, lebih memperdalam karena sekarang strateginya pembelajaran mendalam Bapak Ibu dengan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi Bapak Ibu hari ini memahami dan mengaplikasi ya Bapak Ibu. Bagaimana cara buatnya ya. Nah, ini Bapak Ibu tutorial di sini. Yang kompetisi tadi Bapak Ibu klik sini, yang imagination itu Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada lihat detailnya seperti apa juaranya ya, SMP, SMA, SMK, ini ada SD. Nah, ada yang untuk guru namanya Edu Inovator ya, Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu tinggal klik sini dibuka ya. Nah, kita mulai dari sekarang buat project sendiri, Bapak Ibu diklik editor ya, di tengah sini editor dan klik project Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang pertama itu di sini tidak ada gambar-gambar, maka nanti klik Bapak Ibu di ruang tengahnya ada tulisan buat project pertama ya. Jadi kita klik ini Bapak Ibu mulai buat project. Kita klik di sini. Ya, pastikan yang terbaru Bapak Ibu gunakan editor baru ya karena yang lebih banyak Bapak Ibu. Klik di tengah sini editor baru. Oke, tahan sabar Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tampilan seperti ini, ya Bapak Ibu berarti sudah masuk. Nah, supaya tidak gelap, Bapak Ibu boleh diklik sini latar, baru Bapak Ibu boleh pilih warna putih ya. Nah, supaya terang. Nah, terang Bapak Ibu. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Nah, ini front ini depannya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mulai buat objek. Pertama, klik Bapak Ibu di samping sini yang gambar kubus ini atau yang 3D ini Bapak Ibu. Diklik 3D. Setelah klik 3D, Bapak Ibu boleh mencari di sini, klik cari. Nah, klik cari. Habitat. Asal ya Bapak Ibu ya. Oke, klik habitat. Di sini kita klik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau menggunakan akun belajar Edi, Bapak Ibu tentu akan ada tambahan ya. Nah, kita klik ekosistem swarmnya, kita tunggu sesaat sampai muncul Bapak Ibu ya. Nah, udah muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang ini bisa dipindah, putar, ubah ukuran Bapak Ibu. Bisa diperkecil, diperbesar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita praktekkan yang putar, maka Bapak Ibu klik sini ya. Klik tanda putar ini. Nah, oke. Kita putar Bapak Ibu. Nah, supaya ayatnya kelihatan di tengah ya. Nah,
Nanti Bapak Ibu bisa besarin seperti ini. Gini-giniin Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan gini. Nah, lanjut sekarang kita tambahkan objek lainnya. Bapak Ibu klik 3D lagi, 3 dimensi. Kita mau nambahkan katak ya, Bapak Ibu. Rok. Nah, Bapak Ibu hebat dan keren Provinsi Sulawesi Selatan ya, SMA SMK. Nah, di sini. Kita klik rok anatomi. Lalu kita klik rok skin ya. Sini klik. Kita tunggu bertahap. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ini masih berada di dalam separuh badannya ya, Bapak Ibu. Jadi kita naikkan, klik dulu panah ini, Bapak Ibu, pindah sampai kita naikkan, Bapak Ibu, sampai kelihatan semuanya. Kita cek dulu, Bapak Ibu boleh cek, putar-putar dulu apakah sudah benar berdiri atas, tidak kelebihan, tidak juga tidak melayang ya, Bapak Ibu ya, bukan melayang ya, kan gitu. Nah, sekarang kita putar kataknya hadap ke sana. Salah. Kita klik proc skin. Kataknya kita putar hadap sana, Bapak Ibu. Nah, kalau dirasa kebesaran nih Bapak Ibu kataknya, kita klik ubah ukuran, sama ubah ukuran ini Bapak Ibu ya. Kalau ini membesar, berarti ini kita mengecil. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi Bapak Ibu objek 2D-nya ya. Nah, kita unggah gambar Bapak Ibu ya, klik unggah gambar. Nah, kebetulan saya sudah pernah unggah gambar. Kalau belum, Bapak Ibu boleh klik unggah gambar lagi. Nanti akan mencari di laptop Bapak Ibu ya. Nah, misalkan mana nih gambar katak, Bapak Ibu klik baru open. Dia akan muncul. Karena saya sudah pernah, saya klik ini Bapak Ibu. Nah, dia sudah hadir. Kita pindahkan dulu ke atas Bapak Ibu supaya tidak tabrakan bendanya. Baru kita geser lagi ke sebelah sini. Kita cek-cek dulu Bapak Ibu ya. Kita turunkan supaya pas di atas tanahnya Bapak Ibu. Betul. Kalau sudah, kita ubah ukuran lagi. Kalau ini terlalu besar, kita agak kecilkan dikit. Ini. Nah, sekarang sudah. Oke, sekarang sudah Bapak Ibu diklik teks. Ya, sekarang kita bubble chat ya. Judulnya kita kasih katak. Teksnya buka dulu. Nah, nanti Bapak Ibu masukkan teksnya ya.
Nah, kita klik ini, copy. Kita klik copy. Kan sini ya. Oke. Sekarang warnanya mau diganti, ini klik. Kita ubah jadi hitam warnanya. Ini. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu berada di bawah panahnya karena kita akan menaruh di atas ya. Kalau sudah kita tambahkan ke scene ya. Nah, dia berada di dalam nih Bapak Ibu. Kita klik pindah dulu ya. Kita naikkan ke atas. Kita besarin seperti ini Bapak Ibu. Sudah dirasa oke. Kalau misalnya dikasih ke arah turun lagi, turunkan. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke animasi. Nah, jadi ada animasi timeline. Kesempatan pada Mohon izin Pak Taufik. ya, ya Bu. Pak Taufik, mohon izin Ya, halo. konfirmasi ke Bapak Ibu peserta kira-kira sudah berhasil untuk menambahkan objek seperti yang Bapak lakukan gitu. Oh ya, boleh, boleh. Bapak Ibu bagaimana? Apakah sudah berhasil mendaftarkan akun, kemudian mengikuti Pak Taufik untuk menambahkan dan 2D-nya? Boleh langsung dijawab atau diketikkan di kolom chat Bapak Ibu. Yang sudah berhasil boleh ketikkan 1 mungkin. Yang belum boleh ketikkan 2 gitu. Silahkan Bapak Ibu. Ada konfirmasi dari Bu Rahma. Bu Rahma bisa langsung on mic mungkin Bu Rahma? Tidak berhasilnya di bagian mana? Mungkin bisa pelan-pelan sedikit Pak, karena ini masih pemula. Oh ya. Baik Bu, nanti dicatat dulu ya. Nanti kita lanjutkan sedikit aja lagi tinggal ini. Nanti kalau sudah bisa kita buka tanya jawab lagi ya. Mati kami. Oh iya, Baik Pak. silakan Pak, dilanjutkan dulu. Ya, jadi Bapak Ibu boleh tulis-tulis dulu pertanyaannya. Jadi nanti kalau sudah ditulis, boleh nanti kita kupas lagi ya Bapak Ibu. Jadi karena tadi masih dalam perjalanan saya lihat masih ada yang baru masuk-masuk nih. Jadi biar sekalian nanti ya. Oke, izin saya share screen lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah masuk di sini. Nah, ini kita tinggal dikit lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita ada namanya baru animasi timeline. Bapak Ibu diklik animasi timeline di sini. Nanti klik di sini belum ada animasi, maka Bapak Ibu klik dulu tambah. Baru Bapak Ibu pilih yang Proc Skin ya, karena ini nanti yang kita akan jalankan. Kita klik ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih yang bergerak. Ini pulse ini Bapak Ibu, seperti lompat-lompat. Nah, ini kecepatannya karena terlalu cepat, Bapak Ibu bisa dikurangi dengan 50. Tidak terlalu cepat Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi dia akan melambat. Kalau mau dilambatkan lagi boleh juga Bapak Ibu. Nah, kita supaya sama 50, klik simpan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita mulai Bapak Ibu. Nah, jadi dia akan membesar mengecil ya. Nah, terus kita mau tambahkan lagi pergerakannya ya Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi pergerakannya. Pastikan keyframe-nya atau yang garis biru ini berada di ujung sini ya Bapak Ibu.
Jadi setelah pergerakan pulsnya bergerak lompat-lompat seperti lompat-lompat tadi. Nah, supaya nanti berjalan terus, ini Bapak Ibu diklik di sini yang aktifkan putar ulang ya. Kita klik ini Bapak Ibu. Nah, nanti dia akan selalu bergerak seperti itu. Nah, kita tambah animasi kedua, kita klik rekam Bapak Ibu ya, klik rekam. Seperti ini. Nah, kita posisikan sekarang kita coba putar ya, klik putar. Nah, ini kalau misalkan kebesaran boleh dikecilin dulu ini Bapak Ibu. Ini kita putar kataknya misalkan menghadap ke sini ya. Gitu. Nah, sudah. Setelah itu kita tambah lagi. Nah, jadi kalau menambah Bapak Ibu ini sudah ada putih di sini, maka Bapak Ibu keyframe-nya atau yang garis merahnya ini Bapak Ibu geser kembali, misalkan di sini, pas di tengah sini juga nih, tengah. Nah, misalkan di sini ya ada sini. Nah, Bapak Ibu misalkan putar lagi ya, klik putar seperti ini, kita balikan lagi ke sana Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, oke, ini sudah nambah nih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah dirasa sudah Bapak Ibu, kita klik stop ya. Agar rotasinya berjalan terus, kita aktifkan putar ulang Bapak Ibu. Nah, baru coba kita apply, jadi seperti ini nanti kejadiannya. Nah, dia membesar, menghadap ke sana dulu Bapak Ibu, baru menghadap ke sini. Nah, terus menerus. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai animasinya, Bapak Ibu klik mode putarnya, klik mode putar. Saat skin dimulai ya. Nah, saat skin dimulai ini klik sini Bapak Ibu. Nah, sudah seperti itu. Jadi sudah selesai animasinya, boleh Bapak Ibu tutup ya. Klik silang sini bisa. Nah, sekarang kita klik scene ini ya. Nah, kita atur kamera dulu Bapak Ibu, atau kamera. Nah, baru kita nama skinnya ya, yang kita kasih katak ya. Deskripsi skinnya dihapus saja Bapak Ibu. Terus simpan ya. Terus ambil posenya, klik ambil pose. Nah, kalau dirasa pas ini Bapak Ibu nih bisa dibesarin. Ini ya. Kita klik ambil simpan gambar. Nah, jadi scene-nya ini sudah jadi ya. Atau bagiannya. Nah, sekarang Bapak Ibu tambahkan lagi di sebelah kanannya, klik tambah. Nah, ini kita seperti tadi supaya enggak hitam, kita kasih putih dulu aja. Ini kita klik scene-nya, ini scene 2-nya Bapak Ibu di identitas ya. Nah, ini kosongin aja, nanti terus ambil posenya nanti ya. Kita simpan aja dulu ya identitasnya. Sudah jadi baru nanti. Ini geser ke depan Bapak Ibu sini. Nah, kalau sudah sekarang di scene pertama ini Bapak Ibu, saya ingin menambahkan identitas, maka Bapak Ibu klik teks, teks 3D Bapak Ibu. Nah, misalkan anatomi katak misalkan Bapak Ibu ya, atau katak aja boleh juga. Nah, untuk mengganti warna di sini Bapak Ibu. Kalau sudah klik aja dulu ini, tambah scene. Nah, karena ini judul, kita naikkan ke atas, pastikan posisi di tempat pindah. Ke atas ini Bapak Ibu. Kalau sudah tambah lagi, teks lagi, terus kemudian
3 dimensi lagi. Nama Bapak Ibu ya. Sudah, misalkan mau diubah warna hijau supaya beda, misalkan klik tambah ke scene ya. Nah, naikkan ke atas Bapak Ibu. Sama seperti itu, kalau misalkan kebesaran boleh dikecilin Bapak Ibu. Lalu kita tambah lagi, misalkan tambah lagi asal instansi Bapak Ibu ya. Misalkan sekolah Bapak Ibu ya, karena kebetulan saya di Saptin wilayah 3 pengawas Bapak Ibu, boleh kita tambahkan. Kalau agak susah Bapak Ibu mau kliknya tidak kena-kena, boleh Bapak Ibu klik di sini, klik objek di sini. Misalkan kita mau geser ngangkat, bisa diarahkan. Kita mau pindah naikkan dikit ya. Misalkan terus ya. Ini kita naikkan bisa sedikit lagi. Nah, kalau sudah gitu. Nah, sekarang kita klik teks lagi, ada yang namanya screen tag atau teks layar. Nah, Bapak Ibu boleh juga bisa tambahkan teks layar. Teks layar, judulnya masukkan anatomi Batak. Isinya bagian-bagian Batak. Nah, misalkan kita mau label tombolnya, Bapak Ibu boleh tekan nama lagi di sini. Nah, tahun ini kita ganti merah. Nah, lebih bagusnya lagi tambah gambar ya. Tambah gambar. Nah, seperti ini. Tambah ke scene. Nah, ini kita geser ya, Bapak kita pindah. Oh, terlalu ke bawah berarti harus dinaikkan ya, Bu. Oh, colornya karena masih putih, kita boleh ganti juga ya. Di biru. Nah, biar cantik Bapak Ibu ya. Yang ke atas Bapak Ibu. Kita cek apakah masih tenggelam. Masih tenggelam Bapak Ibu ya. Naikkan lagi sedikit. Kita kecilin dulu karena terlalu besar. Nah, seperti itu. Kalau terlalu jauh boleh tekan.
Sudah, sekarang misalkan mau tambah lagi objek 3D-nya. Misalkan menambahkan guru ya. Kita klik ini misalkan nambahkan guru ya. Kita nambahkan yang cowok. Oh, ini guru olahraga. Nah, kita ubah ukuran karena kurang besar Bapak. Segitu besarnya. Kita geser Bapak Ibu. Karena ini menghadap cenderung ke kiri ya. Nah, kita bisa tukaran di sini kataknya kita pindah. Nah, kan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah klik lagi yang scene ini. Sekarang kita gambarnya kita ambil pose. Kalau masih belum puas boleh kita kirim lagi Bapak. Ini baru klik simpan. Nah, kalau sudah dikira pas, boleh Bapak Ibu perhatiin jauh dulu. Nah, seperti ini. Terus kemudian pilih yang scene 2-nya. Nah, nanti langsung terputar ini kataknya tadi Bapak Ibu. Ke kanan, ke kiri ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, project Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik publikasi, ini pastikan lagi sudah pas, kalau kurang dimundurkan lagi boleh seperti ini. Kemudian ambil dan simpan gambar ini. Nah, nama proyeknya Bapak Ibu boleh ketikkan misalkan Ana Tommy Katak. Deskripsinya Bapak Ibu menjelaskan bagian katak. Udah kan kategori animal Bapak Ibu, terus kemudian dan ya silang bahasa Indonesia sudah Indonesia ya Bapak Ibu, aman sudah. Tujuan proyeknya kita klik, jadi Bapak Ibu nanti tujuannya apa sih? Bisa simulasi, bisa cerita, bisa penjelasan, kuis interaktif atau kita penjelasan. Mode tampilan ini diklik semua ya Bapak Ibu ketiga-tiganya karena nanti supaya ada scan barcode. Nanti bisa ditempatkan di ruangan tadi yang AR itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang ini sudah oke, langsung publikasi. Nah, sudah terpublikasi ya. Kalau sudah, klik yang di sebelah kanan atas ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil linknya, Bapak Ibu boleh klik ini salin. Nah, nanti bisa di grup WA Bapak Ibu, contoh pastikan di sini.
Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ada pilihan lihat 3D, pindai marker, tempatkan di ruangan. Terus penanda QR ya Bapak Ibu. Custom, custom marker Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sudah selesai untuk project hari ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu proyeknya menyesuaikan dengan mapel masing-masing Bapak Ibu, mata pelajaran Bapak Ibu ampuh, satu project Bapak Ibu. Jadi proyeknya nanti sama hari ini sama hari kedua, hanya hari kedua nanti yang di tanggal 18 Agustus 2006 yang akan dijelaskan oleh Assembler Survey Trainer yang keren dan hebat kami, Ibu Pande, nanti ditambahkan dengan visual coding ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan belajar coding nih. Oke, itu dari saya. Kita stop sharing dulu. Nah, tadi ada pertanyaan ya dari Bu siapa tadi ya? Tadi ada pertanyaan Bapak, tapi sebelumnya boleh ya Bapak Ibu kita berikan applause melalui reaction mungkin kepada Bapak Taufik atas penyampaian yang luar biasa terkait dengan Assembler Edu dan bagaimana membuat proyeknya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab tadi dari Ibu Rahma yang sempat on mic tadi. Ibu Rahma mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaannya atau Bapak Ibu yang lain boleh raise hand. Ini sudah ada Ibu Ratna Anin. Boleh Bu, silakan langsung di on mic. Sambil minum ya Bapak Ibu, keren ya. Ya, Sudah silakan Bapak sudah minum sudah dulu. siang soalnya. Bapak Ibu yang lain juga silahkan ya. Tadi saya lihat Bu Ratna Anindita Syahra sempat raise hand Ibu. Ada kendala apa mungkin bisa langsung disampaikan ke Bapak Taufik terkait dengan dari buat akun tadi, kemudian membuat proyek, menambahkan aset, hingga untuk sharing proyeknya atau mempublish proyeknya. Silakan Bapak Ibu, kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Kita boleh jawab dulu tadi Bu ya dari Bu Ratna. Nah, ya. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, untuk tadi yang mengalami kendala, jadi kita ulang sedikit ya Bapak Ibu. Nah, jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, di sini di Google Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh klikkan Assembler Edu seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu klik, nanti akan muncul seperti ini. Sabit dulu ini ya. Nah, jadi tampilan pertama Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi setelah dari Google, Bapak Ibu ketikkan Assembler Edu atau di browsernya. Nah, nanti pilih yang Assembler Edu ini yang Immersive 3D AR Platform for Teachers and Learning. Nah, klik ini Bapak Ibu. Untuk yang pertama kali, maka klik daftar. Tapi bagi yang sudah pernah masuk, maka klik masuk. Nah, klik daftar Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Maka Bapak Ibu, insya Allah yang ada belajar ID-nya, Bapak Ibu boleh klik daftar dengan belajar ID. Bapak Ibu klik seperti ini. Nah, bahwa ada banyak belajar ID-nya yang sudah diakomodir Bapak Ibu, nanti saya mengerti lanjutkan login ini klik. Jadi tinggal pilih akunnya ya Bapak Ibu. Nah, nanti ada di editornya ketika Bapak Ibu bikin baru.
di project-nya. Editor baru ya, Bapak Ibu klik editor baru. Nah, ketika Bapak Ibu klik 3D-nya seperti ini, nanti di asetnya ini Bapak Ibu ada spesial belajar ID. Nah, itu Bapak Ibu kalau dapat spesial belajar ID itu adalah yang dapat bonus Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada spesial, ada pro. Nah, Bapak Ibu di sini ada nanti spesial belajar ID gratis yang dimiliki aset Anda. Ada di sini khusus nih spesial belajar ID. Seperti itu Bu Pande ya dan Bapak Ibu semua dan teman-teman ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas untuk cara mendaftarnya? Boleh dong dikonfirmasi Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat account atau sudah bisa buat project, yang sudah buat account dulu. Boleh konfirmasi satu, ketikkan satu, atau reaction juga boleh, dikasih jempolnya Bapak Ibu. Satu orang saja kah? Oke, sudah ada ya yang berhasil buat akun. Kemudian, nah tadi Pak Taufik sempat menyinggung bahwa Bapak Ibu juga harus membuat proyek. Mungkin bisa diperjelas Bapak proyek yang seperti apa sih yang nantinya menjadi output dari kegiatan atau program kita kali ini? Ya, jadi seperti yang disampaikan bahwa proyek Bapak Ibu nanti satu aja. Misalkan hari ini Bapak Ibu sudah buat proyek sesuai mata pelajaran Bapak Ibu, nanti ditambahkan dengan fitur-fiturnya ya saya jadi biar enak ceritanya nih. Silakan Bapak. Nah, jadi proyek Bapak Ibu di sini tambahkan 3D-nya, aset 3D-nya, aset gambar juga, kaset teks juga ya. Kemudian ada suara, kalau Bapak Ibu nambahkan suara boleh juga, video juga boleh. Nah, itu nanti kemudian untuk hari ini masih belajar animasi timeline Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai di animasi timeline seperti yang punya saya ini, yang sederhana, nanti besok akan dilanjutkan oleh narasumber hebat kita, ACT keren kita, Bu Pande, di tentang visual coding atau kode visual ini Bapak Ibu. Bagaimana menyambungkan project Bapak Ibu yang sudah ada animasi timeline-nya ini akan menjadi pakai coding. Nah, hebatnya gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas seperti itu ya Bapak Ibu, tentu ada penilaian yang sudah ditentukan oleh assembler ya, rubrik, ada rubriknya ya Bapak Ibu. Kami sebagai ACT-nya yang akan menilai itu mungkin Bapak Ibu ya. Ada lagi kah pertanyaan Bapak Ibu? Jadi sangat jelas ya. Kalau mungkin ada yang perlu dikonfirmasi lagi, boleh kita sambil diskusi bareng ya Bapak Ibu. Jangan sungkan, jangan khawatir. Jadi insya Allah kita akan belajar lagi ya. Jadi ini masih ada waktu Bapak Ibu, mungkin bisa dipergunakan waktunya dengan baik Bapak Ibu karena masih panjang ini. Yang mau coba-coba sambil ini ngulik Bapak Ibu, ketika mungkin ada pertengahan jalan, wah saya kok enggak seperti itu. Nah, nanti kita formasikan kembali. Itu Bapak Ibu ya. Iya. Jadi tidak perlu khawatir ya, seperti yang disampaikan Pak Taufik, kalau proyeknya itu harus bagaimana-bagaimana, yang penting sudah ada objek 3D-nya, sudah ada teksnya, kalau mau ditambahkan animasi seperti yang ditutorialkan oleh Pak Taufik tadi, lebih bagus lagi. Atau mau tambah lagi dengan visual coding yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, tentu lebih luar biasa lagi, seperti itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi sekarang Bapak Ibu boleh dilihat-lihat dulu aset-asetnya seperti itu. Kira-kira yang cocok dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang mana gitu yang bisa diterapkan. Ataupun kalau mau sama seperti Pak Taufik boleh nggak Pak bikin yang katak gitu. Sambil dipraktikkan kemudian nanti dikumpulkan sebagai tugas akhir. Apakah boleh seperti itu? Kalau menurut pihak assemblernya sebagusnya sih memang mata pelajaran Bapak Ibu ya, kecuali memang kalau terpaksa apa nih asetnya nggak ada ya Bapak Ibu, memang kalau mau asetnya lebih banyak memang pakai akun pro ya Bapak Ibu, seperti akun saya tuh kan kita trainer nih Bapak Ibu dapat akun pro. Nah, itu bisa Bapak Ibu, tentu pasti mengeluarkan uh, biaya ya Bapak. Tapi kalau Bapak Ibu memaksimalkan belajar ID juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau misalkan, wah saya harus lebih anu lagi nih, akses saya harus lebih banyak lagi, ya monggo Bapak Ibu persilahkan. Disesuaikan dulu dengan mapelnya Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau semuanya katak semua, kalau aja katak semua. Iya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya di sini Bapak Ibu punya aset sendiri gitu Pak, yang tidak ada di Assembler Edu, kira-kira bagaimana cara menambahkannya? Oh iya, boleh juga ya. Iya. Ya itu yang belum sempat tadi. Oh ya, oke. Jadi, nah, saya coba praktekkan. Misalkan, nah jika Bapak Ibu misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan 3D-nya ini nggak ada atau Bapak Ibu belum akun Pro ya, misalkan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh unggah 3D custom Bapak Ibu. Seperti sini sama seperti yang objek tadi ya Bapak Ibu. Dan nanti unggah customnya. Nah, tuh, jadi seperti itu. Atau Bapak Ibu kalau memiliki koin, nah koin dengan cara pembelian ke pihak assembler itu Bapak Ibu bisa menghasilkan objek 3D dengan AI-nya Bapak Ibu, dengan kecerdasan artifisial yang di assembler ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu foto yang dua dimensinya, kemudian Bapak Ibu klik di sini, nanti menghasilkan objek tiga dimensi juga bisa Izin seperti itu. Pak Topik, suaranya tidak terdengar. Itu ya, kalau sudah paling full ini. Cek, cek. Sudah Pak, Oh ya. sudah masuk kembali. Nah, jadi, nah seperti saya ini kan Bapak Ibu pernah upload ya, atau pernah unggah custom tiga dimensi. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Yang penting itu ekstensinya tuh GLB ya, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, ini tuh tambahannya ya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah melihat-lihat gitu aset yang di Assembler Edu, tapi ternyata yang saya inginkan belum ada, salah satunya Bapak Ibu bisa upload sendiri, dibuat sendiri di platform lain dulu asetnya. Yang jelas ekstensinya itu seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, GLB, seperti itu Iya, ya Pak ya. GLB betul. Atau kalau Bapak Ibu punya koin, Bapak Ibu bisa membuat atau menggunakan fitur AI untuk membuat objek Bapak Ibu sendiri. Ini ada pertanyaan dari Bu Rosida Uli, untuk pengumpulan tugas atau proyeknya kapan ya? Ya, oke. Jadi nanti Bapak Ibu eh, untuk kumpulan tugas proyeknya, Bapak Ibu nanti klik di assembler sini. Di bagian kelas ya Bapak Ibu, nanti soal kelasnya ada dibuatkan dari pihak assembler.
Nah, di kelas ini Bapak Ibu, jadi nanti, nah Bapak Ibu nanti akan mengumpulkannya di kelas itu ya, kelas assembler ya. Nah, ataupun nanti kalau ada link dari Pusdatin, Bapak Ibu juga mengumpulkan. Begitu juga dengan di ruang GTK di bagian bukti karya ya, Bapak Ibu nanti masukkan juga. Jadi mungkin lebih lanjutnya bisa dikonfirmasi lagi. Tuh. Yang penting satu project aja Bapak Ibu. Jadi siapkan dulu projectnya hari ini. Nanti kalau sudah hari ini udah siap sama animasi, tunggu lagi pertemuan berikutnya di tanggal 19 itu visual codingnya nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan visual codingnya lagi. Nah, ketika sudah selesai semua tugas tersebut nanti Bapak Ibu akan diinformasikan lebih lanjut mengenai pengumpulan tugasnya. Yang penting Bapak Ibu cara mengambilnya ya tadi ya, cara mengambil linknya tadi seperti itu. Itu Bu dari Bu Panda dari saya. Juga kah? Ya, kita Putus. tunggu sebentar ya. Iya. Iya, tunggu sebentar untuk sekarang informasi yang bisa kami berikan terkait proyeknya terkait itu dulu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu buat sesuai dengan mapelnya, kaitannya dengan mapel, kemudian sudah ada objek 3D, ada teksnya, seperti itu ya. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Taufik tadi. Lupa juga untuk menambahkan identitas Bapak Ibu di awal scene atau scene pertamanya. Seperti itu. Halo Pak Taufik, sudah tersambung kembali? Iya, Boleh nggak tahu ini saya internet hello lagi? hilang nih internet di kantor Suaranya tiba-tiba. Ya, siap. iya Tersambung Pak, kembali. seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya Pak Taufik dari Ya. Bapak Muhammad Ridatullah. Untuk kegiatan hari ini mungkin maksudnya ya, apakah bisa dikirim video rekamannya seperti itu? Ya, baik. Untuk video rekaman nanti mungkin sepertinya dari admin Pusdatin, Bapak Ibu ini sudah dalam proses recording nanti akan disampaikan oleh tim Pusdatin ya. Tuh, Mbak Akila kalau di sini sebagai PIC-nya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ada di grup yang tadi menginformasikan mengenai link atau tautan Google Meet-nya ya Bapak Ibu nanti itu di situ. Bisa konfirmasi ke beliau. Ada di grup kita piloting Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, Bapak Ibu yang di ruang Google Meet ini sudah semua ikut di grup WA kita juga kan? Sudah tergabung semua ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti informasi lebih lanjut terkait rekaman, kemudian project dan deadline itu akan disampaikan lagi melalui grup WA. Terjawab ya Pak Ridatullah, Pak Muhammad Ridatullah. Ya. Mungkin bisa langsung on mic Bapak, kalau ada pertanyaan lainnya silahkan ya. Bapak masih ke mute, bisa ya? Oh, atau jangan-jangan Bapak Ibu bisa unmute sendiri atau bagaimana ya? Bapak Ibu peserta. Sepertinya bisa. Kan tadi kan sudah bisa buka tuh yang Bu tadi yang pertama tadi Bu Oh Ratna iya, tadi ya. silakan Pak di unmute kalau mau menyampaikan sesuatu ke narasumber hebat kita, Pak Taufik. Mumpung waktunya masih ada seperti itu. Mungkin sambil menunggu boleh dikirimkan daftar hadirnya dulu mungkin Bu Panda.
di kolom chat. Boleh, Ya, sambil menunggu. Bapak Ibu, sambil isi daftar hadir, saya kirimkan daftar hadir kita hari ini. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Sebentar. Silakan Bapak Ibu, daftar hadirnya sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu bisa sambil mengisi. Baik, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang saksikan kembali. Sambil mencoba Bapak Ibu, jadi waktunya masih cukup lama, boleh Bapak Ibu mencoba ya Bapak Ibu. Karena kebetulan kita semua di waktu yang sama nih. Wita ya kan Bapak Ibu ya. Saya di Kaltim, Kalimantan Timur, Ibu Panda di Bali, dan Bapak Ibu di Sulawesi Selatan sama nih, waktu Indonesia Tengah ya. Jadi aman sepertinya posisinya. Ada pertanyaan kah untuk aset Bapak Ibu atau yang lainnya? Atau jangan sudah mahir semua nih Bu Pandu ya? Iya, jangan-jangan sudah pernah menggunakan dan buat proyek semua nih. Iya, Atau jadi tinggal nambah-nambah skill sedikit lah. iya, betul sekali. Sudah, itu untuk daftar hadirnya Bapak Ibu. Atau mungkin boleh di sini Bapak Ibu yang sambil praktik gitu, boleh share screen sudah sampai di mana gitu. Kita lihat bersama progresnya seperti apa sambil kita diskusi. Nah, boleh banget itu. Ini yang saya lihat on cam ada Bu Arsinda. Halo Bu Arsinda. Bu Arsinda bisa on mic Bu? Saya lagi ada pertemuan juga. Sama kesibukan lain ya. Iya. Untuk kelas yang nanti harus Bapak Ibu mengumpulkan belum ada juga ya Pak ya? Iya, belum. Mungkin masih proses karena kan masih ada pertemuan kedua. Mudah-mudahan Yang sebelum pertemuan kedua kedua kali, ya. iya. Atau nanti ada tautan juga dari Pusdatin, bisa jadi ke ruang GTK juga bisa. Oke. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan lagi? Atau boleh ditunjukkan Pak, mungkin untuk aset-aset yang memang untuk akun belajar ID ada apa saja seperti itu. Saya juga mau lihat kembali kelebihan dari akun biasa. Mungkin Bapak Ibu di sini sebelumnya sudah punya akun Assembler, tapi yang Gmail biasa seperti itu, kemudian beralih ke belajar ID, sebenarnya tambahan asetnya apa saja seperti itu. Ya, baik. Untuk belajar ID saya, kebetulan belajar ID saya ini yang jadi akun pro ya.
Jadi saya contohkan Oh, gitu. yang Gmail biasa aja Bapak Ibu ya. Bisa izin Oke. share screen yang akun biasa aja. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk akun biasa ini kan saya kebetulan akun biasa ya. Sini kita back dulu aja ya. Kembali ke beranda dulu ya. Untuk membuktikan bahwa ini akunnya akun free ya. Nah, tentu Gmail dengan Gmail Belajar ID atau Belajar ID tentu lebih banyak yang Belajar ID tentunya. Jadi ini saya cek dulu. Nah, jadi di sini ada tulisan gratis. Nah, kita klik sini Bapak Ibu. Nah, gratis. Nah, kebetulan ini akunnya adalah akun Gmail biasa ya. Nah, ini saya Gmail biasa ya. Tampak Gmailnya. Nah, kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada Gmail biasa saya nih, Gmail biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu gratis Gmail biasa. Jadi kalau biasanya kalau yang Belajar ID gratis, nanti paketnya di sini ada spesial Belajar ID. Bapak Ibu, itu bedanya ya. Kalau yang di sini satunya punya saya ini, nah ini klik, kalau kita klik. Nah, ini premium Bapak Ibu, premium aktif ya. Nah, itu bedanya di sini. Ini saya loginnya menggunakan Belajar ID. Nih, Belajar ID pengawas Bapak Ibu dimasuk Belajar ID. Nah, itu. Terus kalau apa sih bedanya Bapak Ibu kalau kita yang pakai gratis? Nah, nanti kalau kita editor, kemudian project gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, klik 3D-nya. Ibu cari aja klik atau Bapak Ibu yang keren dan hebat semua di sini. Ketik pencarian dulu Bapak Ibu. Kalau ada tulisan dimiliki atau own it kah bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Klik di sini misalkan. Ketikkan aja Bapak Ibu ya di pencarian sini ya. Kita klik aja sini pencarian. Nah, misalkan teacher ya. Nah, misalkan cari guru nih Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang seperti ini Bapak Ibu, nah ini kan tulisannya Abul ke Pro ya. Kalau yang nggak ada itu berarti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu ini akun gratis bisa. Tentu kalau akun gratis aja ada, akun belajar ID-nya tentu tentu lebih ada ya. Jadi kalau sudah ada gambar ini berarti masih yang pro ya Bapak Ibu. Nah ini juga Bapak Ibu. Jadi hewan-hewan ini Bapak Ibu bisa gunakan ini gratis saja ada, apalagi yang bisa belajar ID. Jadi nanti Bapak Ibu ada tulisan own it ya, dimiliki ya. Kalau ada gambar mahkota nih Bapak Ibu berarti bukan ini ya, bukan dimiliki ya. Nah yang seperti ini Bapak Ibu interaktif. Obstacle, bisa nih Bapak Ibu profesional, historical figure, Indonesia culture, dan lainnya. Nah itu bisa itu ya Bapak Ibu. Jadi, kalau kita buka di sini nih ya, di sensor sini, nah, nanti misalkan ini ya Bapak Ibu.
Oke, langsung Manggi makan. Nah, klik 3D-nya. Jadi ada pilihan own it ya Bapak, atau dimiliki kalau bahasa ini faktor jaringan ya Bapak. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mau mudah ya klik langsung aja sini spesial belajar ID atau own it bundle. Own it. Itu artinya yang Bapak Ibu bisa miliki ya dimiliki. Itu ya Bapak Ibu bisa dicek. Halo, Bapak? Ya, halo Bu. Baik. Oke, jadi itu terkait dengan perbedaan aset ya Pak ya, antara akun biasa dengan akun belajar ID-nya. Jadi kalau loginnya dengan belajar ID, itu otomatis langsung ada pilihan khusus untuk akun belajar ID di pilihan asetnya itu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira di sini apakah sudah semua Bapak Ibu punya akun belajar ID? Kalau boleh tahu, boleh kasih reaksinya bagi yang sudah Bapak Ibu. Atau jika ada yang belum, boleh di kolom chat ya. Karena Wah, kelebihannya luar biasa Bapak Ibu pakai belajar ID, jadi diharapkan Bapak Ibu membuat proyeknya juga menggunakan akun belajar ID. Kemudian ini juga Pak, mungkin Bapak Ibu biar bisa mencoba untuk scan hasil dari yang Bapak praktikkan tadi. Ditampilkan mungkin untuk QR-nya oke. agar kita coba bersama lihat hasil 3D-nya seperti apa sih nantinya Bapak Ibu dari praktik animasi yang Pak Taufik buat tadi ya. Oke. Ya. Terdengar Bu suaranya? Jelas Bapak, Oh iya. silahkan. Nggak tahu nih menuju sore kayaknya kantornya mau tutup kali. Jadi putus nyambung putus. Internetnya juga ini Iya, putus nyambung nih. ikut-ikutan batas nyambung mau pulang Ya, juga itu Pak internetnya. karena jam 4 kan sudah mau tutup nih kantor. Ya, baik. Saya kembali ke sini ya, Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini
loading. Nah, jadi Bapak Ibu boleh yang tadi aja ya. Tadi dulu ya. Nah, jadi ini saya mau buat mini game nih, tapi belum selesai. Antara jagoan dengan penjahat nih Bapak Ibu. Iseng-iseng aja Bapak Ibu. Nah, kita coba yang tadi ya. Yang sudah jadi tadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu scan barcode. Melihat proyeknya di mana Pak yang sudah kita Iya. buat sebelumnya? Melihat project, klik editor aja Bapak Ibu, nanti klik project. Kalau sudah, geser ke bawah, ini yang Bapak Ibu sudah buat ya. Nah, ini yang rumah gadang saya apa? Semacam kimia ya. Nah, ini nanti kita buat yang baru 1 jam yang lalu. Ini kita klik sini Bapak Ibu. Kita klik edit. Kalau mau lihat secara keseluruhan, kita mau ambil linknya. Nah, di sini Bapak Ibu di ujung sini ya. Diklik sini Bapak Ibu. Kita salin. Nah, tab baru kita pastekan yang tadi ya. Nah, jadi ada 3 yang Bapak Ibu tadi centang, maka kan muncul semua, ada pindai marker, tempatkan di ruangan. Kalau lihat 3D ya langsung lihat Bapak Ibu. Kalau kita mau scan barcode buat murid, klik ke sini Bapak Ibu, pindai marker. Nah, ini Bapak Ibu gunakan scan barcode-nya ya di handphone Bapak Ibu. Barulah nanti Bapak Ibu pilih lagi, tempatkan di ruangan ya. Kan Bapak Ibu bisa menempatkan di meja, di lantai, ataupun di barang atau tempat yang permukaannya datar ya Bapak Ibu. Nah, klik tempatkan di ruangan, juga dia scan barcode dulu ya Bapak Ibu. Nanti seperti yang contoh tadi itu, nanti di handphone Bapak Ibu akan muncul tempat yang datar berbentuk lingkaran biru lah, baru Bapak Ibu klik tab, nanti dia akan tampil seolah-olah AR-nya muncul di hadapan Bapak Ibu melalui melihat di handphone Bapak Ibu, seperti 3 dimensi yang dinosaurus tadi ya Bapak Ibu kalau kita lihat. Itu ya Bapak Ibu. Saya masih mencoba nih Pak, dari QR yang Bapak tampilkan tadi. Oh iya ya, boleh, mantap. Iya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti hasil karyanya. Nanti untuk selanjutnya juga terkait dengan format karya dan lain-lain akan disampaikan lebih lanjut lagi. Iya, betul. Dari Bapak Ibu bagaimana, sudah ada ide-idenya kira-kira mau buat apa terkait dengan project 3D assembler-nya? Bisa ditampilkan QR tadi Pak Taufik, Boleh, Pak boleh. Muhammad, Siap. Lidatullah mau mencoba mengakses hasilnya seperti apa ya. Jadi QR code-nya bisa dari sini langsung juga bisa Bapak Ibu. Di yang Bapak Ibu tampilkan juga. Klik di sini juga bisa. Nah, kalau klik yang di sini di Assembly Edu ini Bapak Ibu bisa unduh. Nah, unduh nanti bisa dibagiin ke murid. Izin Bapak, share screen-nya belum terlihat. Oh, belum terlihat. Wah, ini faktor jaring. Coba kita ulang lagi ya.
Oke. Nah, kita ulang dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu melalui di sini, dibagikan melalui sini ya, di gambar bagikan, gambar sharing ini, klik di sini juga bisa Bapak Ibu. Nah, kalau ini kelebihannya Bapak Ibu bisa unduh ya. Nah, diunduh, nanti bisa dibagikan atau di kesempatan yang lain Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri untuk membuat LKPD dengan barcode-nya ditempelkan di kertas Izin Bapak Ibu. Bapak, suaranya hilang lagi. Hilang ya? Ya. Oh iya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah diunduh, nanti ya, saya ulang kembali ya. Suara saya aman nggak, Bu? Cek, cek. Ya, makin sore makin ini kayaknya, makin seru. Ya, baik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu klik di sini ya, nah nanti ada di bawah sini pindai QR. Nah, Bapak Ibu klik unduh. Nah, nanti kalau sudah klik unduh, nanti di sini ada downloadnya. Nah, ini markernya. Nanti Bapak Ibu tanda ini marker apa sih di rename aja Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau kita di Canva itu Bapak Ibu nanti ada yang kaitannya dengan template. Biasanya di sini juga ada template-nya ya. Kita harus atau buka baru aja. Satu. Nah, jadi di sini ada template-nya Bapak Ibu. Ada template yang Bapak Ibu bisa gunakan LKPD dan lain sebagainya. Ada flashcard, ada ini ya. Udah upload hasilnya. Nah, di loading nih. Nah, ini Bapak Ibu ada lembar kerja flashcard lainnya. Nah, coba Bapak Ibu klik sini nanti. Nah, nanti ada ini ya. Ada template yang langsung menuju ke Canva Bapak Ibu. Ini kalau kita buat. Nah, ini kalau diklik buat ini Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut tentang mulai marker, screens ya. Kemudian fitur animasi, terus kemudian mahir eh, visual code. Nah, Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut di sini. Nah, ini lupa saya sampaikan tadi. Ini Bapak Ibu sangat bagus sekali ya yang menghadirkan Monas seolah-olah Monas hadir di kelas Bapak Ibu. Wah, keren sekali kan Bapak Ibu ya. Nah, atau yang mau lebih mahir lagi Bapak Ibu, wah ini sangat menarik bikin game ini Bapak Ibu. Nah, ya kan, sangat sangat. Jadi Bapak Ibu nggak kemana-mana belajar di sini lebih mantap lagi. Jadi eh, kalau tadi bahan ajar di bagian buat tutorial dibuat ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu belajar. Nah, kembali ke beranda tadi. Nah, coba kita di sini Bapak Ibu ada lembar kerja flashcard dan lainnya. Bapak Ibu klik sini.
Coba kita cek Bapak Ibu. Wah, ini yang terbaru nih Bapak Ibu. Bu Bu Panda di mana template tuh sekarang Bu ya? Fitur baru nih Bapak Ibu. Oh, iya ya. Iya, udah template lah ya, ya oke. Jadi kalau kita coba cek ya. Hmm. Iya iya iya. Gaya assembler Bu Panda.
Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya, izin. Boleh. Iya, seperti rumah, Bapak Ibu. Atap rumah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu Pande. Makasih juga, Bapak Ibu. Ya, makasih.